Kenapa sih magang MSIB ini diperlukan untuk mahasiswa yang seperti Tepara? Semester berapa sekarang? Semester 5, alhamdulillah. Iya. Nah, kenapa MSIB ini diperuntukkan untuk mahasiswa yang mau magang? Karena benefitnya banyak banget. Oh, banyak banget ya Teh Luci ya. Syarat yang harus dipersiapkan oleh mahasiswa untuk mendaftar MSIB gitu kan, kita notabene-nya ya kita tinggal di kampus swasta gitu ya. Kadang stigma orang-orang dan stereotip orang-orang tuh suka minder gitu, takut sikut-sikut sama PTN dan sebagainya gitu. Itu gimana tuh trik jitunya? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah bersama narasumber dengan Luci Karisma. Oke, dengan Teh Luci Karisma dalam acara Podrastia, yang dimana podcast STIA di Ras Entertainment. Yang dimana teman-teman, Podrastia ini adalah salah satu program kerja BEM Setia Banten. Kita berkolaborasi dengan Ras Entertainment, yang dimana Ras ini mewadahi berbagai segmentasi gitu. Salah satunya segmen mahasiswa gitu, dimana di Ras Entertainment kita bisa berkarya dan belajar gitu tentang ya perkembangan zaman gitu. Salah satunya cara memproduksi konten podcast gitu. Baik Teh Luci, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana Farah? Oh, kabarnya? Alhamdulillah. Tentu saya sangat ceria sekali ya dan excited gitu. Bahwasannya kita sesama perempuan nih di sini gitu. Lebih apa ya? Lebih enak juga gitu ya komunikasinya. Baik Teh Luci, sebelumnya kita memang sudah bertemu ya. Sebelumnya kita sudah berdiskusi dan berbincang-bincang gitu. Yang dimana situasi di kampus kita sedang istilahnya hektik banget nih, orang-orang magang gitu ya. Apalagi saya juga semester 5 kan, dihadapkan dengan magang teman-teman. Kebetulan Teh Luci ini adalah mahasiswa Setia Banten semester 7 sekarang, dan beliau pernah lolos dalam MSIB, magang berstudi independen. Iya, betul. Jadi MSIB ini teman-teman adalah salah satu program kampus merdeka yang memang di MSIB ini gimana tuh Teh Luci? Sebelumnya Teh Luci aja deh dulu memaparkan tentang MSIB itu gitu ya. Oke, boleh. Iya. Jadi MSIB ini merupakan magang studi independen dan bersertifikat, yang dimana MSIB ini di bawah naungan Kampus Merdeka yang dicanangkan oleh Kemendikbudristek. Dan program ini merupakan program yang dibuat oleh Bapak Nadiem Makarim. Nah, kenapa sih magang MSIB ini diperlukan untuk mahasiswa yang seperti Tepara? Semester berapa sekarang? Semester 5, alhamdulillah. Lumayan hektik banget nih mikirin lokus magang gitu ya. Nah, kenapa MSIB ini diperuntukkan untuk mahasiswa yang mau magang? Karena benefitnya banyak banget. Oh, banyak banget ya Teh Luci ya. Ya kalau misalnya banyak gitu ya, mungkin bisa di-spill tuh satu persatu gitu. Boleh. Yang pertama itu benefitnya. Kita bisa konversi di semester yang kita tempuh. Apa sih konversi itu? Jadi kebijakan kampus itu berbeda-beda. Kebijakan kampus itu berbeda-beda. Jadi yang pertama, kenapa bisa dikonversi? Jadi di setiap program kampus merdeka itu merupakan program-program yang bisa dikonversi ketika kita menempuh di semester yang kita tuju itu. Nah, benefit lainnya, di saat pelaksanaan kita mendapatkan biaya bantuan hidup. Per bulannya itu sebesar 2.800.000. Jadi itu kebijakan yang ke tahun kemarin gitu ya. Karena kita sudah kebetulan kita sudah ganti kabinet juga, tapi kita tetap terus eksis gitu ya, mengupas program kampus merdeka, salah satunya di MSIB ini gitu. Nah, benefit lainnya ketika kita melakukan MSIB di luar daerah. Nah, di luar daerah tersebut kita pasti ada transportasi pesawat. Jadi benefitnya itu kita bisa dibiayai dari kepulangan dan juga kepergian ketika kita mau ke daerah yang memang mitra tersebut di situ. Berarti itu di backup semua ya Teh Luci ya? Di backup semua.
Jadi kalau misalnya yang dari Pulau Jawa nih gitu, dari daerah Banten pengen ke Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi dan gratis liburan gitu kan. Iya. Itu benefitnya ya Teh Luci Betul ya. banget. Iya. Terus kalau benefit lainnya gitu kayak contohnya kita tuh belajar gitu ya yang tadinya di dunia kampus doang gitu. Terus itu benefit apa aja sih ketika Teh Luci melakukan MSIB gitu? Benefit lainnya ketika kita melakukan magang. Yep. Jadi kita kan dituntut ya untuk melakukan kerja di mitra tersebut. Oh, Jadi iya. pastinya ketika kita melakukan proses magang itu pasti kita harus benar-benar ya. Iya, harus bener-bener dong. Iya, jadi peserta magang ya. Iya, udah mahasiswa. Iya, betul. Iya. Nah, benefit lainnya itu ketika kita bersungguh-sungguh di mitra tersebut ada uang saku juga sebenarnya. Oh, ada uang saku juga iya, ya. Di luar dari Iya. biaya bantuan hidup yang tadi Iya, itu. iya. Jadi benefit lainnya itu banyak sebenarnya, cuman ketika kita berbeda-beda orang ya, Yep. kita merasakannya itu. Iya. Terus kalau untuk alur seleksi nih kayak gimana nih? Itu kan baru gambaran lah ya. Kita Iya. nanti kupas tuntas lebih dalam gitu. Oke. Itu tuh untuk alur proses seleksi MSIB itu kayak gimana sih Teh Luci gitu? Oke, alurnya itu pasti mendaftarkan diri di Iya. laman Kampus Merdeka. Oke, ada lamannya ya? Iya. Via website ya? Website Oke, Kampus Merdeka. mantap. Nah, di situ di lamannya ada MSIB. Oh iya. Tapi ada program-program lainnya sebenarnya. Iya, Cuman banyak kita tertuju ke MSIB ya. Iya, betul. Nah, di MSIB itu kita memasukkan data diri, Iya. data diri kita, dokumen, sertifikat, dan portofolio, Portofolio, CV iya, juga iya. kita masukkan. Iya, iya. Nah, setelah itu tahapan lainnya, ketika kita sudah mendaftarkan, pasti ada verifikasi SPTJM. Oke. SPTJM itu surat pernyataan tanggung jawab Yap. mahasiswa. Nah, sekarang itu kebijakannya sudah terpusat ke Kaprodi. Oke. Jadi tanpa surat secara ini ya, apa namanya, fisik. Iya, secara Iya. fisik. Kita mainnya soft file ya, udah teknologi Iya. bos gitu. Iya. Sudah terpusat ya. Iya. Nah, tinggal ketika kita mendaftarkan, kita komunikasi nih ke Kaprodi tersebut bahwasanya kita ini sudah mendaftarkan, Yap. pengen minta di ACC gitu Oke. ya. Nah, Kaprodi itu akan melihat websitenya, terus juga meng-ACC. Ketika kita sudah di ACC, kita bisa mendaftarkan diri kita. Yaps. Ada beberapa mitra yang memang populer ya. Iya, Terus iya. juga ada mitra yang banyak sih mitra. Banyak ya? Nah, kita itu setiap mahasiswa punya kuota 22 mitra yang Wow. memang kita inginkan. Oke, 22 ya. Kita bisa Iya. milih mana aja nih gitu, bisa di-play Bisa. gitu ya. Oke, mantap Teh Luci. Berarti yang aku highlight gitu ya, dalam alur seleksi ini kita secara mandiri dan otodidak terlebih dahulu nih kita akses laman websitenya gitu Iya. ya. Yang penting kita harus update ya di Iya. laman Kampus Merdeka gitu. Baru itu nanti dibantu didorong dari pihak kampus. Betul mungkin. banget. Itu yang bisa aku highlight ya Teh Luci ya. Oke. Terus ini nih Teh Luci, nextnya syarat yang harus dipersiapkan oleh mahasiswa untuk mendaftar MSIB gitu kan. Kita notabene-nya ya kita tinggal di kampus swasta gitu ya. Iya. Ada stigma orang-orang dan stereotip orang-orang tuh suka minder gitu. Takut sikut-sikut sama PTN dan sebagainya gitu. Iya. Itu gimana tuh? Trik jitunya tuh gitu. Oke. Iya. Sebenarnya jangan terpatok kita mahasiswa swasta ya. Iya. Tapi ketika kita mau mendaftarkan MSIB, karena MSIB ini diadakannya pada saat semester genap di semester 4 gitu Iya, ya. semester 4. Nah, sebelum kita mendaftarkan itu, kita harus mencari tahu nih, apa sih yang kita butuhkan, apa sih yang kita perlukan untuk mendaftar. Pastinya Oke. pengalaman Iya, pengalaman organisasi ya. Oke. Pengalaman organisasi kita dibutuhkan, terus juga konsisten dengan IPK kita, terus juga karena di STIA ini Yaps. kita setiap program itu dibantu oleh keprodinya. Mau kemana nih dibolehkan. Jadi Iya. kalau kampus lain itu walaupun negeri ya, Yep. ada ketentuannya, ada Ada kebijakannya ya? ya. Iya. Ada yang nggak diperbolehkan di semester Yep. ini gitu. Jadi kita jangan Iya. terpatok di Oke. swasta dan negeri. Jangan minder ya. Iya, Jangan minder ya betul. teman-teman gitu. Teh Luci aja bisa nih gitu. Goals di program kampus Merdeka dan goals di MSIB gitu dengan
Apa tuh Teh Luci? Kalau bisa di highlight gitu ya, yang Yeah. paling istilahnya yang paling menurut Teh Luci powerful banget nih portofolio gue nih, strong pointnya nih di sini gitu. Apa tuh? Oke. Jadi kemarin itu apa yang perlu dipersiapkan CV dan Oke. juga portofolio. Oke, CV ya. Iya, kenapa CV? Karena kan di situ ada dicantumkan ya Iya. pengalaman organisasi, Iya. terus juga soft skill kita apa Oke. aja. Nah, di dalam pengalaman organisasi itu kita akan harus menjabarkan ya. Iya, betul. Iya, apa yang potensi kita keluarkan, apa Oke. yang udah kita inovasikan di dalam Yeps. pengalaman organisasi Yeps, itu. I know. Itu sebenarnya mitra itu melihat dari situ. Oh, dari situ. Iya, kalau misalkan karena kan di dokumen itu kita harus melampirkan portofolio juga. Iya. Nah, di portofolio itu kita lampirkan ini berbagai pengalaman-pengalamannya. Misalkan Oke, ada oke. fotonya, ada dokumentasinya, ada Yeps, sertifikatnya. yeps. Itu yang menjadi highlightnya ya. Oke. Untuk mendaftarkan di mitra-mitra yang ingin kita Oke. tuju. Itu strong pointnya ya berarti Iya, ya. betul. Berarti di CV itu harus dituangkan tentang kontribusi apa nih gitu Iya, yang kita betul. berikan pada organisasi tersebut, teman-teman. Iya. Lalu harus diperkuat juga nih di portofolio gitu. Di sana kan harus dicantumkan itu ya yang kayak dokumentasi, sertifikat dan sebagainya gitu. Iya. Ini juga adalah insight baru sih bagi aku yang belum pernah apply lokus magang gitu ya. Iya. Dan sangat berwawasan sekali Teh Luci. Oke, mungkin kita next ke pertanyaan selanjutnya. Kalau untuk kriteria di seleksi MSIB ini ada kriteria tertentu nggak sih gitu untuk seleksinya gitu? Tergantung ya. Kalau misalkan kita mendaftarkan diri di posisi seperti konten kreator Oke. atau yang berbasis editing gitu ya. Yang graphic design gitu Iya. mungkin ya. Jadi Iya, iya. yang kita highlight itu pasti di CV-nya pengalaman soft skillnya. Oke. Misalkan CapCut, bisanya Oke. ini apa gitu yang Yeps. hit sekarang Iya, ya, iya, editingnya. iya, iya. Jadi itu bakalan mitra tanyakan sih sebenarnya. Oke. Bakalan ada seleksi wawancara juga, Oke. ada seleksi tesnya juga. Itu Siap. sih yang di highlight gitu. Berarti nggak ada kriteria yang istilahnya diskriminasi gitu ya? Nggak ada. Kadang kan ada gitu beberapa isu yang diskriminasi katanya. Berarti nggak ada ya? Sebenarnya nggak ada. Oke, berarti proses seleksinya itu tentang relevan atau tidaknya nih gitu. Suatu soft skill kita yang ingin ditampilkan dengan mitra yang akan kita apply gitu ya, Teh Luci ya. Iya, betul banget. Oke, mantap. Mungkin nextnya nih, apakah ada tips agar perusahaan yang kita apply untuk mereka tuh tertarik nih pada CV kita gitu? Ada tips tertentu nggak oke. dari Teh Luci gitu ya? Sebenarnya CV itu tidak terlalu berpengaruh ya. Yep. Mau CV-nya bagus Oke. gitu ya. Pengalamannya ini Iya, gitu. iya. Oke. Tapi kan di dalam pengalaman tersebut harus dijabarkan apa ya inovasinya, Oke. ininya apanya. Terus juga soft skillnya apa, dia berkemampuan apa gitu Oke. kan. Nah, karena di pengiriman dokumen itu ada dokumen lainnya yaitu portofolio. Oke. Nah, di situ harus di highlight sih. Di Oke, portofolio oke. itu kita harus mencantumkan beberapa apa pengalaman kita. Oke. Biasanya di PC Pubdev ya, kalau di Yeps, organisasi itu iya, iya. bakalan banner gitu ya. Oke, iya. Udah membuat banner, udah membuat pamflet Desain-desain gitu ya. Desain-desain, Iya. foto-foto. Media kreatif ya. Kalau Iya. bahasa gaul sekarang tuh media kreatif. Iya, nah di situ bakal ada sertifikat, itu Oke. harus dicantumkan juga Oke. di CV, di portofolionya. Itu sih yang di Berarti highlight. strong pointnya tetap di portofolio ya. Betul. Oke, siap. Terus kalau untuk kita kan tadi berbicara tentang skill ya, yang dimana kita tahu skill itu ada dua teman-teman, ada soft skills dan ada hard skills. Iya, gitu. betul. Terus pertanyaan dari aku nih gitu, skill apa aja sih yang dibutuhkan gitu untuk seleksi MSIB ini nih? Soft skillnya, dari hard Oke. skillnya apa aja gitu? Kalau soft skill itu tergantung tadi kita mitranya mau apply kemana Oke. dulu job desk-nya. Jadi Siap. sebelum kita mendaftarkan itu kita harus cari tahu dulu ya, Iya. cari tahu dulu mitra-mitra apa, terus job desk apa. Jadi
di dalam website tersebut itu ada kualifikasi di bawahnya, ada kualifikasi, iya, pengalamannya harus apa gitu kan, semester berapa, terus di bawahnya soft skill apa yang dibutuhkan di mitra tersebut. Jadi sebelum kita mendaftarkan itu, sebelum kita memasukkan dokumen, jadi kita harus cari tahu dulu sebenarnya, cari tahu dulu mitra apa, job desk-nya apa, pengalamannya apa, itu harus dilihat dulu sebenarnya. Iya, jadi nggak ada highlight untuk apa ya, karena itu tuh tergantung kita apply-nya kemana gitu. Tergantung kita apply-nya kemana ya. Iya, betul. Berarti enggak misalnya kita mempunyai apa ya, mempunyai banyak soft skill nih ya, terus dicantumkan semua, itu gimana tuh Teluci, ngaruh nggak tuh? Pengalaman aku ya, kemarin itu untuk CP itu pengalaman kerja dan juga pengalaman organisasi aku masukin. Nah, soft skillnya itu karena aku ininya sih di bidang keuangan dan juga pengarsipan ya. Jadi soft skillnya itu di bagian Excel, terus juga spreadsheet, terus juga Microsoft Word, dan banyak yang aku cantumin sih sebenarnya karena emang kemampuan aku di situ ya. Tapi aku masukin aja gitu kemampuan aku di situ. Karena kan nanti mitra juga bakalan ada seleksi wawancara ya. Jadi dia bakalan mencari tahu nih tentang kemampuan kita gitu. Itu kan kita udah berbicara panjang lebar ya tentang benefitnya gitu, tentang peluang apa saja gitu, tentang tips and triknya gitu. Ini nih aku ingin highlight tentang caranya ini nih, problem solving, tantangan gitu. Di mana-mana kan kita pasti ada tantangan nih gitu. Sebelum Teluci apply MSIB ini, ada nggak sih gitu tantangan tertentu gitu? Tantangannya tantangan itu ya pasti yang daftar itu ribuan ya. Iya, bahkan 10.000 loh. Iya. Nah, tantangannya itu sih sebenarnya. Jadi kita juga harus mencari tahu ya, apalagi mitra-mitra yang hits itu tuh seperti Telkom, terus Alfamidi, karena mereka benefitnya gede banget, DPR RI itu. Waduh. Iya, jadi saingan kita tuh sebenarnya bukan gimana ya, mereka itu pengalamannya lebih dari kita gitu. Lebih dari kita. Iya, itu yang problem solvingnya sih sebenarnya apa ya, nggak ada sih sebenarnya. Nggak ada ya, jalanin aja ya sebenarnya. Iya, dari tips dan trik aku ya, dari semester 1 itu udah di manage. Oh, mau kemana nih, terus juga semester 2 mau kemana nih, semester 3 mau kemana, semester 4 aku harus melakukan apa nih, magang kayak gitu. Apa sih yang dibutuhin di semester 4 ya gitu. Penuh perencanaan ya Teluci ini. Mantap Teluci. Terus kalau untuk tantangan tersendiri berarti tidak terlalu ya? Tidak terlalu sih. Bukan hambatan gitu ya. Bukan. Kalau misalnya kita ingin banget, bukan hambatan gitu ya. Iya, kalau kita mau, kenapa tidak? Betul. Berarti quotes yang istilahnya kalau misalnya orang lain bisa, kenapa harus gua gitu? Berarti salah ya, jangan gitu ya. Jangan gitu ya berarti ya. Terus ini Teluci nih, terkait dengan apa sih gitu pembelajaran yang paling berkesan di benak Teluci atau yang Teluci rasakan dari istilahnya sebelum magang dan sesudah magang gitu. Apa sih yang bisa wah ini mengesankan banget nih gitu. Jadi kan aku magangnya itu di mitra yang memang itu basicnya keuangan ya, tentang asuransi, finance ya. Iya. Aku kan jurusannya administrasi publik ya. Jadi jauh tuh sebenarnya, jauh banget. Aku kiranya administrasi bisnis loh. Iya, itu jauh banget itu. Lintas jurusan banget ya, bisa dibilang ya. Banget. Iya, kita harus mengerti tentang asuransi, terus juga cara kita menarik perhatian masyarakat buat ikut asuransi ini gimana gitu. Sebenarnya itu paling berkesan di benak aku ya, karena kan ini tuh di luar dari lingkungan aku sebenarnya gitu. Terus juga setiap minggunya itu kita ada evaluasi, ada materinya harus handling objection kepada masyarakat. Apa tuh? Jadi handling objection itu kita harus gimana ya, cara menarik perhatian masyarakat itu ya. Kan pasti ada ketika kita menawarkan sesuatu produk tersebut, ada yang menolak. Nah, kita harus cari tahu dulu gimana. Dipelajarin ya. Banget itu dipelajarin. Jadi kayak ramalan banget. Iya. Jadi kita harus mencari tahu, karena mungkin apa ya namanya, materi-materi yang mereka itu kan mereka sangat berpengaruh ya di dunia asuransi itu. Jadi mengetahui gitu tentang handling objection masyarakat. Jadi mereka ngasih tahu nih gini. Aduh, kata Luci, ini
gimana ya? Iya. Terus juga kita harus menghafal ya istilahnya. Berbagai produk asuransi dan juga manfaat dari asuransi tersebut kita harus mengetahui. Itu produk knowledge banget ya, bisa dibilang banget gitu. Terus kita harus foto dengan setiap tugas itu ada foto dengan berbagai orang, KTP. Sebenarnya KTP itu nggak boleh. Kita pernah ada isu tentang KTP ini nggak diperbolehkan loh untuk dipoto gitu kan. Takutnya ada gini-gini. Nah itu ketika kita magang. Jadi sebenarnya berkesan banget karena ini di luar ya, di luar lingkungan aku sebenarnya. Bisa dibilang out of the box banget gitu. Iya, banget ini. Iya, plot twist tapi seru ya Teh Luci ya. Seru banget sih sebenarnya. Cuman yang aku garis bawahi kenapa aku enggak karena aku kan selama magang kebanyakan itu WFH ya. Iya, di rumah sebenarnya hybrid gitu ya. Kadang ke kantor gitu. Nah, ke kantor itu seminggu 2 kali dengan jarak yang lumayan jauh ya dari mana Pandeglang ke Jakarta Barat. Lokasinya di Jakarta Barat ya. Sebenarnya aku pengennya di Medan sih. Waduh. Kenapa enggak? Biar naik pesawat. Iya, jadi kan kita sebenarnya pas MSIB 6 itu transportasi itu sebenarnya di backup. Namun di awal-awal isunya enggak nih. Jadi aku kayak gimana nih gitu masih ragu gitu ya. Masih ragu mau lanjut atau enggak ini ke pusatnya, karena pusatnya itu di Medan. Pusatnya di Medan. Berarti Jakarta itu masih cabang gitu ya. Bukan. Jadi pusat dari mitra tersebut itu di ini. Namun pusat perusahaannya, kantornya itu di Jakarta Barat. Siap. Out of the box banget ya gitu ya. Out of the box gitu. Apalagi aku juga kaget sih, maksudnya basically administrasi publik tapi lintas jurusan banget gitu ya, istilahnya lintas passion dan lain sebagainya gitu, ke bagian finance gitu, Iya betul. Terus juga job desk-nya ya. Financial consultant. Financial consultant. Iya, sebenarnya itu sebelum kita apply ya. Jadi financial consultant itu kita kira gini nih, di kantor gitu. Kita ngobrol dengan nasabah. Ternyata kita yang nyari nasabah ke lapangan. Iya. Itu sebenarnya ada miskomunikasi dari mitranya. Tapi selalu mengesankan dan seru ya Teh Luci ya. Iya. Kalau dijalani seru. Kalau jalan seru. Berarti berarti satu quotes yang dari Teh Luci buat nyemangatin teman-teman semester 5 yang biar semangat nih gitu magangnya gitu. Kebetulan teman-teman aku juga kan seangkatan pada masih bingung nih gitu, harus nyiapin CV kayak gimana ya dan lain sebagainya, lokus magang dan sebagainya gitu. Ada nggak nih quotes dari Teh Luci gitu, afirmasi lah untuk biar teman-teman semangat gitu. Quotes dari aku sih sebenarnya gimana ya, jalanin aja lah. Jalanin aja ya. Let it flow dan gitu ya. Dan juga harus mempersiapkan diri. Sebenarnya. Karena kan kalau misalkan kita tidak mempersiapkan diri, tidak menjalani hal tersebut, kita tidak akan maju. Berarti harus maju ya. Maju tak gentar. Waduh, kayak pion nih. Maju terus sampai promosi. Jadi menteri. Mantap Teh Luci. Mungkin teman-teman, itulah tadi sesi diskusi saya dengan Teh Luci dalam acara Podcastia di Ras Entertainment, yang dimana kita fokus untuk membahas kupas tuntas Kampus Merdeka, yang dimana hari ini adalah bahasannya tentang MSIB. Jadi chapter 1 kita adalah membahas MSIB, dan nantikan chapter selanjutnya ada PMM yang akan kita kupas, kewirausahaan, lalu dan lain sebagainya, masih banyak itu. Dan stay tune di channel YouTube Ras Entertainment. Terima kasih Teh Luci. Sama-sama. Oke.